Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kami masih membahas pasca debat semalam bagaimana ketiga pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Pilkada Jakarta mencoba menjabarkan apa yang akan menjadi visi misi mereka ketika menjadi gubernur dan calon wakil gubernur terpilih nantinya untuk mengatasi kemacetan dan bagaimana visi mereka untuk transportasi. Saya kembali lagi ke Pak Darmaning Tias. Ya. Saya termasuk pencinta sungai juga, Pak Darmaning Tias. Jadi saya 2003 itu juga termasuk orang yang berharap bahwa transportasi Riverway itu akan bisa terjadi, tetapi ternyata tidak. Saya sudah baca tulisan Anda, ini tapi kalau dibaca-baca cukup rumit juga ya untuk bisa menjamin bahwa transportasi air itu bisa berjalan. Mampukah kita untuk memfasilitasi kerumitan seperti itu? Ya, ini sedikit beda saya dengan Kang Yayat. Iya. Kalau saya justru berpendapat kalau kita menjadikan transportasi sungai itu sebagai salah satu alternatif untuk bertransportasi di DKI, maka itu akan memiliki konsekuensi bagi Pemprov DKI untuk memelihara sungai. Oke, jadi dipaksa untuk memelihara sungai karena supaya transportasinya bisa jalan. Betul. Coba saya agak sedih juga kemarin jalan melewati sungai di Jalan Veteran. Sungainya kotor, nggak ada airnya, kanan kirinya banyak rumput, lumut. Nah, kalau ini dibiarkan, saya kira ini mengganggu wajah kota. Tetapi kalau misalnya sungai itu dipelihara dengan baik, debit airnya dijaga, maka sepanjang Jalan Veteran itu, dekat istana itu akan kita lihat air-air sungai yang cukup berlimpah. Dan sebetulnya air itu juga menjadi cadangan air baku bagi kepentingan warga DKI. Sekarang ini kita tidak pernah berpikir bagaimana menyiapkan cadangan air baku. Padahal kita butuh air setiap saat. Nah, dengan model semacam itu menurut saya ini adalah cara kita, cara Pemprov memaksa untuk memelihara air. Memang butuh investasi besar. Iya, apa saja yang harus dilakukan Pak Darmaning Tias? Yang pasti satu adalah pengerukan sungai. Harus dikeruk? Harus, ya, supaya kedalamannya sama. Dan kanan kiri yang belum dibeton harus dibeton semua. Dan tiap hari pasti harus dipelihara. Gitu. Jadi investasinya memang besar. Kita hari ini saja Pak Darmaning Tias kesulitan untuk bisa membebaskan bantaran dari pemukiman kumuh, menjaga sungai untuk bersih. Bisakah kita berharap kemudian bisa ada sungai yang bersih dan dilewati transportasi? Setidaknya sungai-sungai yang sudah ada, katakanlah misalnya seperti yang lewat Halimun. Itu kan sebetulnya sungai sudah ada. Cuma kurang terpelihara. Yang sekitar Veteran, sungainya sudah ada. Tidak terganggu oleh pemukiman kumuh. Tetapi sungainya tidak terpelihara. Nah, bayangan saya justru ini sebagai sarana untuk memelihara sungai itu. Oke, baik. Gitu. Saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, silahkan, udah senyum-senyum, nunggu giliran, silahkan Kang. Begini, kalau kita baca buku, ada karangan siapa itu ya? Ada yang menuliskan Jakarta kota kanal yang gagap. Sebetulnya Belanda itu pernah membuat sungai-sungai itu sebagai ranah untuk ruang transportasi. Cuman Belanda akhirnya nyerah. Bayangan imajinasi dia antara di Rotterdam, Amsterdam itu tidak terjawab di Jakarta. Menyerahnya karena? Yang pertama tuh Amsterdam, Rotterdam, kalau Jakarta terendam. Ini menarik. Ada satu hal, ternyata faktor pemicu terberat itu adalah sedimentasinya. Jadi sungai itu kan merupakan suatu ekosistem. Dia tidak batas administratif. Hulunya itu ada di wilayah Bogor, Depok, dan sekitarnya. Nah, sedimentasi itulah yang terus-menerus, kalaupun itu dikembangkan, itu akan membuat pendangkalannya demikian besar. Dan itu biayanya sangat mahal sekali. Karena belajar dari beberapa kasus, sedimentasi itulah yang menyebabkan persoalan Jakarta gagal sebagai kota kanal. Menarik sih menarik, tapi ingat sistem ekosistem kita itu merupakan ekosistem daerah aliran sungai yang sangat luas sekali. Belum lagi nanti faktor sampahnya. Nah, kecuali kalau kita bayangkan seperti di negara-negara yang sudah maju, yang menjadi masalah adalah pada persoalan limbahnya itu. Jadi ekosistemnya itu, saya
saya rasa dulu pernah coba ya, ketika kapal itu coba di banjir Kanal Timur, dia berapa kali berhenti. Ternyata botnya itu tersangkut di ada sampah dan terbelit. Nah, itu kasusnya. Iya. Artinya saya bukan ini. Kang Yayat, tapi kalau kemudian kita berharap nih misalnya berangan-angan ya, misalnya kita berhasil membersihkan semua sampah. Bisakah kemudian ini terjadi? Kecuali pada sungai yang bisa kita andalkan. Jadi tidak seluruh sungai, tapi pada satu lingkup tertentu. Misalnya contoh, bagaimana misalnya di banjir Kanal Barat misalnya kan. Tapi yang harus diganti adalah misalnya ketinggian badan jembatan-jembatan itu. Karena kapal itu tidak bisa melintas. Jadi besarnya kapal sama bentuk lengkung jembatan di seberang sungai itu. Jadi PR-nya sebetulnya banyak. Maka saya mengatakan, anggap aja lah sungai itu sebagai angkutan wisata. Itu kan menarik sebagai model ya untuk satu ruas tertentu. Jadi bukan berharap kemacetan bisa teratasi dengan transportasi air. Enggak. Karena juga terkait juga wilayah sungai itu kan merupakan suatu kawasan ada bangkitan ekonominya atau tidak. Jadi kita perlu juga mengembangkan implikasi dari pembangunan itu, tapi juga berharap pada ada perbaikan ekosistemnya. Jadi memang betul Mas Tias, kita bangun itu, tapi biaya ekosistemnya juga harus kita pertimbangkan. Gitu. Baik, kita sudah bahas soal Riverway, kita sudah bahas tadi juga Kang Yayat sudah menyebut sedikit soal work from home yang belum dikomunikasikan kepada pengusaha. Kemudian bagaimana gratis MRT, LRT itu sebenarnya tidak mungkin dan tidak realistis. Kita belum bahas soal Trans Jabodetabek yang sampai Puncak dan Cianjur. Seberapa realistis Kang Yayat? Ya, saya sependapat tadi Mas Tias bahwa ada mandatori dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Yang menjadi persoalan adalah aspek kelembagaannya. Jadi kalau DKI bisa dia menghimpun 3 operator LRT, MRT maupun BRT Transjakarta dikelola. Tapi bagaimana dengan lingkup sekitarnya? Karena ini ada 2 kelembagaan antara BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dengan DKI. Maunya pun BPTJ itu ya dalam konteks pengelolaan itu terintegrasi oleh suatu badan usaha yang juga bisa melibatkan teman-teman dari badan usaha di kabupaten dan kota di sekelilingnya. Jadi sebetulnya Transjakarta itu sudah masuk ke Depok, sudah masuk ke Bekasi, sudah masuk ke Tangerang, tapi tidak menyeluruh. Dan itu difasilitasi oleh Transjakarta, Mas Tias tahu itu masalahnya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Transjakarta itu bisa masuk sampai kota Bogor, sampai kota wilayah-wilayah lainnya, kemudian angkutan yang ada di kota itu bisa menjadi feedernya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana mekanisme kelembagaannya, mekanisme pengelolaannya, nanti ujung-ujungnya pada sharing antar daerah itu. Dalam mandatorinya sudah dalam undang-undang kewajiban DKI akan memberikan bantuan secara proporsional, subsidi secara itu kata-kata proporsional. Maka saya kira upaya integrasi itu juga bagian dari upaya penyehatan. Karena kita ketahui di kota-kota sekitarnya itu tidak ada badan usaha transportasi di daerah itu yang sehat. Nah, yang kedua yang menarik adalah pada integrasi sistem pembayaran. Ini saya sudah berapa kali diskusi sama Mas Tias. Misalnya contoh satu, kita sudah cashless semuanya. Dari LRT, MRT, semua Transjakarta. Tapi begitu masuk ke kota Bogor, kota Bekasi, kota Tangerang, masih tunai. Cash, tunai. Jadi dia tidak terintegrasi. Akibatnya ketika masyarakat berubah dengan cashless, angkot-angkot di daerah itu masih tunai. Ya nggak banyaklah penggunanya. Nah kemudian bagaimana merevitalisasinya. Jadi kalau saya bilang, kalau terjadi integrasi, kemudian dilakukan revitalisasi sistem pelayanan, ini keren banget. Satu hal yang menarik adalah, apakah calon gubernur berani nggak bekerja sama dengan BPTJ atau pemerintah daerah untuk membuat tarif bersama, seperti apa yang dilakukan di DKI 10.000, sementara kajian-kajian hitungan itu sudah pernah memperhitungkan untuk Jabodetabek 15.000 adalah bagian salah satu jalan tengah yang bisa dilakukan. Baik. Saya ke Pak Darmaning Tias. Jadi apa opsinya kemudian kalau kita sudah tahu masalahnya bagaimana sebenarnya sudah ada peraturannya, tetapi untuk melaksanakannya memang butuh bukan saja terintegrasi kendaraannya, tapi integrasi para operatornya berarti kan? Ya, saya kira memang DKI tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi dia harus bersinergi dengan pemerintah sekitarnya. Kalau yang terjadi selama ini apa sih yang menyulitkan sinergi itu Pak Darmaning Tias? Ya, daerah ini
agak susah untuk membuka diri. Oke. Katakanlah misalnya kita ingat BPTJ tahun 2020 mau mengembangkan by the service, memberikan bantuan kepada pemerintah di kawasan Bodetabek. Tapi misalnya Kabupaten Bogor menolak gitu. Yang menerima waktu itu baru Kota Bogor. Nah, yang lainnya belakangan baru menerima. Artinya sebetulnya kerelaan teman-teman di daerah ini untuk diajak bersama-sama melakukan perbaikan itu belum ada. Jadi berarti termasuk tugas gubernur ya untuk mengetok satu persatu pemerintah di sekitar Jakarta? Mau tidak mau. Jadi kalau menurut saya memang ini bukan kewenangan gubernur, tetapi gubernur DKI itu bisa sowan lah gitu. Jangan gengsi bahwa saya kan gubernur, masa saya harus menghadap wali kota, masa saya harus menghadap bupati, kan nggak usah pakai gengsi-gengsian gitu. Datang aja, kalau mereka diajak berbicara secara terbuka, barangkali mereka akan terketuk hatinya. Karena sebetulnya masalahnya ada di daerah. Ya seperti yang dikatakan Kang Yayat, di Jakarta sudah cashless, sampai ke daerah masih cash. Nah, kendalanya di mana? Daerahnya nggak melakukan reformasi transportasi. Jadi saya kira persoalan ke depan adalah sebetulnya kita sudah punya kelembagaan. BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, tapi mungkin kurang optimal. Lah ke depan katanya ini akan di bawah namanya megapolitan, otorita, semacam otorita gitu di bawah oleh wakil presiden. Nah barangkali itu akan bisa mengurai kemacetan. Tetapi saya kira di luar itu semua yang tidak pernah terpikir sekarang adalah bagaimana supaya pergerakan dengan menggunakan kendaraan pribadi itu berkurang. Kalau yang saya sarankan adalah apa? Buat peraturan kewajiban menggunakan angkutan umum secara bergiliran. Harus diwajibkan? Tiap hari, iya. Tiap hari. Gitu. Kalau kemudian semua orang Jakarta diminta untuk naik kendaraan umum. Saya tidak mau jauh-jauh bicara soal Bodetabek ya. Jakarta sendiri, saya ke Kang Yayat lagi mungkin ya. Kang Yayat ini masalah integrasi kita sudah selesai belum sih sebenarnya Kang Yayat? Nah begini, integrasi yang dikelola oleh Pemprov DKI udah cukup baik ya. Artinya Transjakarta terintegrasi dengan LRT ya, sudah ada simpul-simpul stasiun yang misalnya saya ngerasakan, saya turun dari KRL di stasiun Juanda, sudah ada Transjakarta. Artinya integrasi pun bisa meningkatkan jumlah pengguna di dalamnya. Cuman yang belum menjadi persoalan adalah integrasi tarif. Jadi misalnya naik LRT yang Jabodetabek, tarifnya mahal banget gitu ya. Jadi orang mengatakan saya naik public transport ketika berpindah itu cost-nya terlalu besar. Maka saya mengatakan bagaimana pola subsidi silang itu bisa dilakukan, bagaimana instrumen pembiayaan itu bisa masuk ke semua operator. Karena yang belum bersinergi adalah sistem operator yang ada di DKI dengan yang ada lintas wilayah seperti LRT Jabodetabek dan KRL yang Jabodetabek. Nah, sebetulnya sudah ada juga Trans Jabodetabek untuk bus-bus yang ada di sana. Nah, saya bilang ini menarik Mas Tia, sebetulnya Jakarta itu dan ini ya Jabodetabek punya 3 yang macet itu Mas. Macet di traffic, macet di perizinan, dan macet di kelembagaan. Jadi macet di kelembagaan ini itu yang saya tadi Mas Tias katakan, bagaimana membaurkan cair gitu. Maka saya bilang kita kembali, transport itu mau pelayanan atau bisnis. Nah kalau misalnya model teman-teman yang glowing ini mau nggak naik public transport? Sebetulnya ada public transport yang premium, yang GRC, Jabodetabek itu kalau masuk ada wifi-nya, ada kalau ada sifatnya gini, namanya gini. Kalau kita Soho, small office, home office, kalau bisa nanti kalau panjang namanya SOTO. Small office, transport office. Bekerjanya di situ. Di bus itu ada kopinya, kalau perlu ada pramugarinya lah. Itu sudah ada. Tarifnya itu 25.000 lah. Kita bandingkan. Itu udah ada yang dilakukan oleh Royal Trans yang ke mana, ke Bekasi, masuknya ke mall-mall. Nah, kelas menengah itu yang kita giring adalah angkutan umum bisa senyaman kendaraan pribadi. Saat ini masih belum nyaman ya, Kang Yayat?
Belum. Nah, pertanyaannya bagaimana Anda mau menghindari macet? Tidur. Kalau Anda tidur di mobil, Anda ngerasa macet karena mobilnya bagus. Angkutan premium itu, tarif itu no problem. Dibandingkan sekarang bawa kendaraan pribadi. Mohon maaf ya, tarif tolnya mahal banget. Iya. Kita usahakan optimalisasi dari jaringan jalan tol yang bagus, masuk ke pemukiman-pemukiman, kita kurangi mereka kendaraan pribadi dengan model JRC ya, Jabodetabek Resident Connection itu dengan tarif yang oke punya. Baik. Itu terus terang kelas menengahnya bisa kita ajak berpindah. Oke, Kang Yayat sedikit saja sebelum kita break komentar soal ide mengurangi pergerakan. Jadi kalau bisa kantornya di situ, nge-mallnya di situ, apartemennya di situ, nggak kemana-mana di daerah situ saja. Nah, sekarang yang menarik gini, office Jakarta tuh kosong sebetulnya. Banyak gedung-gedung yang kosong sebetulnya. Kan pertanyaannya, bagaimana sebetulnya fenomena ini dibaca? Terus pertanyaannya, pekerjaan apa yang bisa dikerjakan dari rumah dengan online? Iya. Sementara kita lihat, sementara ini mohon maaf ya, pekerjaan kita banyak bekerja di sektor informal, pekerjaan jasa dan pelayanan. Kecuali kalau finansial, asuransi, pendidikan, yang levelnya pada level yang bisa menggunakan sistem teknologi online. Baik. Tapi pada konteks yang ini, itu maka saya mengatakan ada bagusnya para gubernur membuat list terlebih dahulu. Kemudian berbicara dengan para pengusaha, Anda ikut saya kasih insentif seperti ini. Jadi bukan paksaan, tapi bagaimana kolaborasi dan kerjasama itu dikembangkan. Karena sekali lagi, pengusaha pun tidak mau dia rugi kalau ada kebijakan gubernur yang membuat produktivitas mereka tidak maksimal di dalam. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama